171 siswa diduga mengalami gejala keracunan setelah menyantap makanan makan bergizi gratis atau MBG di Kota Bogor, Jawa Barat. Berikutnya jumlah pelajar yang diduga menjadi korban keracunan makan bergizi gratis di Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus bertambah hingga menembus 400 orang. Siswa sekolah dasar negeri di Sukoharjo mengalami keracunan makanan. Puluhan siswa dan guru di 4 sekolah di kawasan Bogor, Jakarta Timur dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan massal. Akhir-akhir ini masyarakat sering dihadapi berbagai informasi tentang MBG. Namun yang sering terdengar justru hal-hal yang negatif. Ada yang mengatakan bahwa MBG adalah makan beracun gratis. Bahkan ada yang langsung merasa takut sebelum mengetahui kebenarannya. Coba bayangkan sejenak, ketika mendengar kata beracun, apa yang langsung terlintas di pikiran? Rasa takut, khawatir, bahkan penolakan. Hal itu wajar, karena kata tersebut memiliki warna yang sangat luas. Namun, pertanyaannya sekarang, apakah informasi tersebut benar-benar fakta atau hanya sekedar isu yang diperbesar? Pernahkah dipikirkan dari mana sumber informasi itu berasal? Apakah sumber itu jelas dan dapat dipercaya? Atau hanya sekadar kabar yang tersebar tanpa bukti yang kuat di media sosial? Di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar sangat cepat, tetapi tidak semuanya benar. Banyak orang lebih cepat percaya daripada harus mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Jadi, apakah akan langsung percaya atau mulai berpikir kritis terhadap apa yang didengar? Jika dilihat dari sisi yang sebenarnya, MBG atau makanan bergizi gratis merupakan program yang memiliki tujuan yang baik, yaitu membantu memenuhi kebutuhan gizi. Program ini ditujukan terutama bagi pelajar agar mendapatkan asupan makanan yang sehat dan bergizi setiap hari. Makanan yang diberikan bukanlah makanan yang sembarangan, melainkan sudah melalui proses yang memperhatikan kebersihan dan kualitas. Selain itu, makanan yang disajikan juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh agar tetap sehat dan berenergi. Dengan asupan gizi yang cukup, diharapkan aktivitas belajar dapat berjalan dengan lebih fokus dan optimal. Lalu, bagaimana dengan isu keracunan yang sempat beredar? Apakah itu berarti seluruh programnya buruk? Atau justru itu adalah hal tertentu yang perlu diperbaiki agar kedepannya menjadi lebih baik. Setiap program tentu memiliki kekurangan, tetapi bukan berarti tujuan baiknya harus diabaikan begitu saja. Justru dari adanya kekurangan tersebut dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan yang lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, penting untuk kita melihat MBG secara objektif berdasarkan fakta, bukan hanya dari isu yang beredar. Pada akhirnya, MBG bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, melainkan sebuah upaya untuk menciptakan generasi yang lebih sehat. Program ini hadir untuk membantu banyak orang mendapatkan akses terhadap makanan bergizi yang layak. Dengan adanya makanan bergizi, diharapkan setiap individu memiliki energi yang cukup untuk belajar dan beraktivitas. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi kesehatan dan perkembangan ke depannya. Daripada harus mempercayai kabar yang tidak jelas, alangkah lebih baik kita mencari informasi yang lebih valid. Sekarang, coba renungkan sejenak, mana yang lebih penting, mempercayai isu yang belum tentu benar, atau mendukung program bertujuan untuk kebaikan bersama. Apakah akan terus menyebarkan ketakutan atau mulai menyebarkan pemahaman yang benar? Dengan membiasakan diri kita mencari fakta, maka kita sudah ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih positif. MBG bukan hanya tentang makanan, tapi tentang kepedulian, kesehatan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Mari bersama-sama kita mendukung program yang bertujuan untuk kebaikan banyak orang. Karena satu dukungan kecil dapat memberikan dampak besar bagi masa depan. Hentikan program MBG sekarang juga. Kami minta akan Pak Presiden jangan tutup dulu di program supaya kita utang bisa lunas dulu. Sangat membantu kami ibu-ibu yang mungkin usia kami ini sudah lanjut.
Karena apa? Selama ini kami rasa kami mendapat uang dari sini, kami bisa membantu keluarga. Saya sudah bersyukur karena saya bekerja di dapur ini. Sudah membantu untuk mengalami dalam kehidupan saya sebagai janda dan tidak pernah dapat apa-apa pun. Dan bersyukur saya bekerja di sini, Pak. Saya untuk bayar koperasi setiap minggu. Jujur saja saya tidak. Kelebihan saya beli untuk makan. Itu saja. Selama itu saya belum kerja, saya cuci keliling di rumah-rumah orang. Saya tidak tipu. Terima kasih banyak, itu saja. Pergilah sedih, pergilah resah. Pak Presiden, MBG nak diurunkan. Amun MBG nak diurunkan, orang kayak urun, sepulana. Pergilah bunda, jauhkan resah, lihat segalanya lebih dekat, dan ku bisa menilai lebih